Dalam episode ini, Karna diangkat sebagai panglima perang pasukan Kurawa dan Bima yang menuntut balas atas penghinaan Dursasana terhadap Drupadi. Setelah mendapatkan pencerahan dari Basudawa Krishna, Drona melepaskan semua kesaktiannya dan siap mati di tangan Drestadyumna. Raja Anggakarna menggantikan posisinya sebagai panglima perang pasukan Kurawa. Kematian Guru Drona menyisakan kesedihan yang mendalam di hati para Pandawa dan juga Kurawa. Upacara terakhir untuk sang guru dilakukan oleh anaknya sendiri, Aswatthama. Ia menjinjing sebuah kendi yang berisi bahan bakar dan mengitari jenazah sang ayah sebelum akhirnya menyurutkan api ke tempat kremasi Guru Drona. Duryodhana berkata, "Putra Pandu yang keji, kalian semua pembohong. Dengan menipu guru, kalian telah menghina pengetahuan yang telah guru berikan." Aswatthama juga mengungkapkan kekecewaannya kepada para Pandawa karena telah menghabisi nyawa gurunya tersebut, dan hal ini juga berarti bahwa telah menghilangkan kepercayaan seorang guru kepada muridnya. Aswatthama juga mengatakan bahwa sampai ia melihat para Pandawa mati dengan mata kepalanya sendiri, maka ia tidak akan pernah mati. Aswatthama juga mengancam akan menggunakan Brahmastra pemberian ayahnya untuk menghancurkan garis keturunan para Pandawa. Arjuna lalu berkata, "Kami memang harus menebusnya karena sudah menghabisi guru kami Aswatthama, tapi hanya satu perbuatan kami yang tidak benar tidak akan membuat perbuatanmu menjadi benar. Kau tidak akan bisa menghancurkan garis keturunan kami. Justru kamilah yang akan memusnahkan kalian semua." Sementara itu di tendanya, Duryodhana sedang melantik Raja Anggakarna sebagai panglima perang pasukan Kurawa untuk menggantikan Guru Drona. Pangeran Kuru itu sangat membanggakan kemampuan dari temannya Karna dan akan membawa kemenangan kepada pihak Kurawa. Duryodhana berkata, "Raja Anggakarna adalah baju besiku dan besok di medan perang kita akan muncul sebagai pemenang. Musuh kita yang penipu itu akan mengalami kekalahan." Duryodhana kemudian berpaling kepada Karna dan mengatakan bahwa tanggung jawab kemenangan pasukan Kurawa sekarang berada di tangan temannya tersebut. Raja Anggakarna pun berjanji kepada temannya Duryodhana. Ia mengatakan bahwa selama dirinya masih hidup, maka tidak akan ada yang berani meluncurkan senjatanya kepada temannya itu. Raja Madra mengajukan protes keras terhadap pengangkatan Karna sebagai panglima pasukan. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mengalahkan putra-putra Pandu, dan dirinya tidak mau dipimpin oleh putra seorang kusir. Sikap Raja Madra ini menyulut emosi Duryodhana. Bahkan perintah Raja Karna yang sebagai panglima perang Kurawa tidak dihiraukannya lagi. Ia segera beranjak pergi meninggalkan tenda itu, namun berhasil dicegah oleh Duryodhana. Duryodhana berkata, "Raja Madra, kau telah terikat dengan janji yang telah kau buat. Aku sekarang memerintahkanmu, kau tidak jadi seorang kesatria lagi di dalam medan perang ini. Kau juga tidak jadi bagian dari pasukanku ini. Kau akan menjadi kusir dari temanku Raja Anggakarna. Dengan cara itulah kau akan mengambil bagian dalam perang ini." Terjadilah perdebatan di antara mereka. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Raja Madra dengan terpaksa menerima keputusan dari Duryodhana. Sementara itu di tenda Pandawa, Drupadi sedang menatap kobaran api kremasi yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Hatinya sangat sedih membayangkan kehancuran yang ada di depan matanya. Tiba-tiba lamunannya dikagetkan oleh kedatangan Arjuna yang menyarankan pada dirinya agar tidak melihat lagi tempat kremasi itu guna mencegah kesedihannya yang semakin dalam lagi. Namun Drupadi teringat bahwa besok Bima akan menghabisi Dursasana sebagai wujud dari sumpahnya itu. Bima akan membasuhkan rambut Drupadi dengan darah Dursasana serta meminum darahnya seperti seorang iblis. Arjuna lalu mengingatkan tentang pelecehan terhadap wanita yang harus mendapatkan hukumannya. Ketenangan hati Drupadi kembali terusik tatkala ia membayangkan menantunya Uttari mendapatkan perlakuan yang sama seperti dirinya. Arjuna menegaskan bahwa zaman Kali Yuga telah dekat. Tertulis dalam sastra
bahwa pertanda pertama zaman Kaliuga adalah melecehkan para wanita. Setiap hari banyak wanita tidak dihormati dan wanita akan menjadi ternoda. Para raja, penguasa, dan semua orang harus tahu dan juga sadar bahwa mereka yang melecehkan seorang wanita akan diberi hukuman lebih keras daripada menghabisi seseorang. Perkataan Arjuna itu dibenarkan oleh Bima. Bima berkata, "Ini bukan saatnya untuk membiarkan hatimu gelisah, Pancali. Kau harus tetap tegar dalam hatimu. Kau harus menghukum Dursasana dan membasuh rambutmu dengan darahnya. Besok, sebelum matahari terbenam, anak-anak akan menjemputmu ke medan perang. Demi para wanita yang bisa dilecehkan di masa depan, kau harus menghapus hatimu untuk memaafkan untuk satu hari itu saja, Pancali." Drupadi pun menganggukkan kepalanya dan menyetujui perkataan dari suaminya Bima. Perang hari ke-16 telah dimulai. Terompet kerang telah ditiup oleh kedua belah pihak. Kedua kubu saling menyerang dengan sengitnya. Bima mengamuk dan membantai semua prajurit yang berusaha menghalanginya untuk mencapai Dursasana. Ia berteriak memanggil Dursasana untuk segera keluar dan berduel dengannya. Dari kejauhan, adik Duryudana itu muncul sambil mengejek Bima dengan mengatakan bahwa Bima adalah seorang pengecut yang harus menyamar sebagai tukang masak. Adu mulut pun terjadi di antara kedua pangeran itu. Mereka sama-sama memacu kereta perangnya untuk saling mendekat. Bima lalu melemparkan gadanya hingga berhasil menghancurkan kereta perang Dursasana. Ia segera melompat turun dari keretanya dan meraih gadanya kembali. Dursasana juga telah bersiap dengan pedang di tangannya. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Dengan bersenjatakan pedang, Dursasana menyerang Bima yang bersenjatakan gada. Mereka saling serang satu sama lainnya. Kemampuan Bima bukanlah tandingan bagi Dursasana. Beberapa kali tubuh adik Duryudana itu terdorong oleh kekuatan Bima. Hingga tiba saatnya, satu pukulan telak Bima menghantam tubuh Dursasana hingga terpental. Seketika itu, Bima teringat dengan pelecehan yang dilakukan oleh Dursasana terhadap Drupadi. Hal ini menyulut emosi Bima. Bima pun menginjak tubuh Dursasana sambil berkata, "Kau tidak perlu takut, Dursasana. Aku tidak akan menghabisimu sekarang sebelum matahari tenggelam, karena Pancali belum boleh masuk ke dalam medan perang ini. Sebelum kau mati, kau akan melihat Pancali untuk terakhir kalinya." Nah, kematian apakah yang akan dialami oleh Dursasana? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.